warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Mutiara dengan NIM 4202305049, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, dari kelas AKP 3A. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan materi PBB dan BPHTB, di mana PBB kepanjangannya ialah Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan BPHTB kepanjangannya adalah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pada mata kuliah Perpajakan 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian. PBB mempunyai arti yaitu pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan bangunan yang milik sendiri. Sedangkan pada BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau disebut PDRD. Nah, untuk dasar hukumnya, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Serta pada periode 1 Januari 2011, PBB dan BPHTB beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dasar hukum selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP-TKP BPHTB. Nah, untuk objek pajaknya, untuk objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan, di mana bumi adalah yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti jalan tol, pagar mewah, tempat olahraga, serta dan yang lainnya. Untuk objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan itu meliputi pemindahan hak karena yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima warisan, yang keenam hadiah, yang ketujuh pemasukan dalam perseroan ataupun badan hukum lain, yang kedelapan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang kesembilan penunjukan pembelian aset lelang, yaitu yang selanjutnya yaitu meliputi pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yang kedua di luar pelepasan hak. Selanjutnya yaitu untuk NJOP-TKP yang kepanjangannya yaitu nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 NJOP-TKP untuk PBB P2 sebesar 10 juta dan untuk PBB P3 sebesar 12 juta.
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk BPHTB, NJOP BTKP ditetapkan secara regional paling banyak sebesar 60 juta, kecuali perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP TKP-nya secara regional paling banyak yaitu sebesar 300 juta. Selanjutnya untuk subjek pajak, di mana subjek pajak PBB yaitu orang pribadi atau badan yang merupakan milik sendiri, dan untuk subjek pajak BPHTB yaitu badan dan orang pribadi yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, untuk tarif PBB yaitu sebesar 0,5% dan untuk BPHTB sebesar 5%. Selanjutnya yaitu pada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau disebut NJOP. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau disebut dengan NPOP. Selanjutnya yaitu cara perhitungan, di mana perhitungan PBB yaitu pajak bumi dan bangunan apabila NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka perhitungannya PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000 atau NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Nah, untuk NJOP di atas 1 miliar, maka perhitungannya beda lagi, yaitu dengan cara PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 500 atau NJOP dikurang NJOP TKP dikali 40% dikali 0,5%. Nah, itu untuk perhitungan PBB. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan BPHTB. Rumusnya yaitu BPHTB sama dengan tarif dikali NPOP TKP, di mana tarifnya itu sebesar 5%, dan untuk mencari nilai NPOP-KP yaitu dengan NPOP dikurang NPOP PTKP. BPHTB tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota atau provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan. Tempat pembayaran pajaknya baik Bank BUMN atau Bank BUMD, kantor pos dan giro. Tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menku yaitu Menteri Keuangan. Nah, berikutnya yaitu studi kasus pada PBB. Soalnya yaitu diketahui Pak Wawan memiliki sebidang tanah 400 meter persegi dan luas bangunan 200 meter persegi, harga tanah per meter 500.000, bangunan per meter 400.000. Jika NJOP TKP-nya 10 juta, maka berapakah PBB Pak Wawan yang dihitung? Nah, untuk penyelesaiannya dapat diketahui NJOP tanah yaitu 400 meter persegi dikali 500.000 sama dengan 200 juta. NJOP bangunan sebesar 200 meter persegi dikali 400.000 sama dengan 80 juta, sehingga total NJOP-nya yaitu sebesar 280 juta dan NJOP TKP-nya sebesar 10 juta. Jawabannya untuk
rumus PBB yaitu sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena NJOP-nya di bawah 1 miliar. Sehingga NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. NJOP-nya sebesar 280 juta dikurang 10 juta dibagi 1000. Sehingga hasilnya 270.000. Jadi, PBB Pak Mawan yang terutang ialah sebesar 270.000. Selanjutnya yaitu studi kasus BPHTB. Soalnya, Budi menerima warisan dari orang tuanya berupa rumah dengan harga pasar seharga 1.300.000.000 dan NJOP tahun 2023 senilai 1.250.000.000 dan di tahun 2024 sebesar 1.400.000.000 atas warisan yang didaftarkan di BPN tanggal 20 Agustus 2024. Tarifnya 5%, hitunglah BPHTB yang terutang tahun 2024. Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita ketahui yaitu NJOP TKP-nya sebesar 300 juta. Mengapa 300 juta? Karena NJOP TKP yang berkaitan dengan warisan ataupun hibah wasiat yang didapat dari garis keturunan sedara, maka NJOP TKP-nya itu telah ditentukan sebesar 300 juta. Lalu dapat diketahui NJOP-nya yaitu 1.400.000.000 dan tarifnya sebesar 5%. Untuk rumusnya yaitu BPHTB sama dengan tarif dikali di dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP. Sehingga 5% dikali 1.100.000.000 rupiah sehingga mendapatkan hasil 55 juta. Jadi BPHTB Budi yang terutang ialah 55 juta. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.